Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPG Prajabatan 2023 Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Matematika, kelas B, akan presentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami terdiri dari Fani Fahrezi, Sri Alfiana Hikmah, Zakin Amin, Rizka Mauludin, dan Eka Widiarti. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik di dalam kelas. Sudah jelas dari sini, jadi melalui pendekatan ini nanti kita bisa melayani semua perbedaan siswa yang ada di dalam kelas. Tujuan utamanya jelas yaitu menyediakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, bermakna, sesuai dengan tingkat pemahaman serta gaya belajar siswa kita di kelas masing-masing. Ya, baik semuanya. Kita lanjut ke ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Ciri yang pertama yaitu bersifat proaktif, di mana guru secara proaktif mengantisipasi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Ya. Hal ini merupakan reaksi dari evaluasi pembelajaran yang sebelumnya. Itu. Ciri yang kedua itu menempatkan fokus pada kualitas daripada kuantitas. Ya. Karena tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik itu berbeda. Ya, karena kemampuan setiap peserta didik juga berbeda. Jadi misalnya ada siswa yang pandai, itu diberikan apa? Tugas yang berbeda atau tidak sama. Sehingga apa? Sehingga dapat mengembangkan keterampilannya. Ciri yang ketiga itu berakar pada asesmen. Supaya apa? Supaya guru dapat mengetahui kemampuan peserta didiknya. Kemudian yang keempat itu menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan iklim belajar. Ya, ada 4 komponen pembelajaran yang dapat disesuaikan. Itu berkaitan dengan kesiapan, berkaitan dengan minat, berkaitan dengan bakat, dan preferensi belajar masing-masing peserta didiknya. Dan hal ini itu berkaitan dengan apa sih yang dipelajari peserta didik, bagaimana sih mereka mempelajarinya, kemudian hasil atau produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu apa sih, dan yang terakhir itu iklim belajar. Selanjutnya, ciri yang kelima itu berorientasi pada peserta didik. Jadi, tugas diberikan kepada peserta didik untuk apa? Mengetahui kemampuan awal peserta didik, sehingga guru itu dapat merancang sesuai dengan level kemampuan peserta didiknya. Dan di sini guru itu lebih banyak mengatur waktu, ruang, dan kegiatan daripada menyampaikan informasi kepada peserta didik. Gitu. Kemudian yang keenam itu campuran antara pembelajaran individu dan pembelajaran tradisional, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk apa? Untuk dapat kadang-kadang belajar secara individual, kadang belajar secara tradisional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu bersifat hidup. Jadi guru dan peserta didik itu saling berkolaborasi supaya apa? Supaya mencapai tujuan kelas. Ya. Jadi di sini guru juga memonitoring bagaimana pelajaran yang dapat atau yang cocok dengan peserta didik tersebut atau masing-masing peserta didiknya. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah tentang keragaman peserta didik di kelas. Kita sebagai manusia tahu bahwa kita punya sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Kita sebagai individu punya keunikannya masing-masing. Ada yang suka belajar, ada yang suka olahraga, ada yang suka bernyanyi, dan lain sebagainya. Begitupun peserta didik di kelas, mereka punya keunikannya masing-masing. Mereka punya aspek yang paling menonjol dan itu pun berbeda-beda setiap individu muridnya. Maka dari itu terciptalah suatu keragaman peserta didik di kelas.
Menurut Tomlinson, ada 3 keberagaman peserta didik di kelas. Yang pertama yaitu kesiapan belajar peserta didik atau biasa disebut sebagai readiness. Kesiapan belajar itu sendiri adalah informasi sejauh mana pengetahuan peserta didik atau di level mana murid kita berasal sebagai persiapan kita sebagai guru dalam menyampaikan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Melalui pemetaan kesiapan peserta didik, guru akan bisa mencocokkan materi dari kurikulum yang sesuai dengan kesiapan atau kemampuan siswa, sehingga murid kita bisa memahami materi lebih baik. Nah, contohnya misal ada murid kita itu belajarnya itu di level E, maka materi yang kita ajarkan itu ya di level E, jangan di level yang lebih tinggi. Dengan begitu, anak-anak itu tidak akan terdemotivasi atau minat belajarnya itu turun karena pemikiran mereka bahwa saya tidak bisa belajar ini. Karena ya gimana mau belajar, mereka itu tidak siap untuk belajar materi yang memang tingkatannya lebih tinggi. Yang kedua yaitu minat belajar siswa. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, ada yang matematika, ada yang sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat itu sendiri adalah suatu motivator yang penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana menyesuaikan minat belajar ke dalam pembelajaran? Nah, caranya itu adalah dengan memasukkan konsep utama dari kurikulum yang bisa membangun minat belajar siswa atau bahkan bisa memperluasnya. Contohnya, sekarang minat siswa itu lebih ke arah yang digital. Kita bisa menyesuaikannya dan menyusun materi melalui media digital sehingga murid kita lebih termotivasi untuk belajar. Dan tentunya satu anak dengan anak yang lainnya punya minat yang berbeda. Kita sebagai guru bisa menghubungkan murid dengan materi yang kita ajarkan melalui media yang beragam, yang sesuai dengan minat siswa. Yang terakhir adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik itu adalah berkaitan dengan latar belakang, budaya, keluarga yang kemudian mempengaruhi gaya belajar siswa. Ada yang suka belajar melalui gambar atau visual, video atau audio visual, ataupun mungkin podcast audio secara audio. Kita sebagai guru harus menyesuaikan penyampaian materi dengan gaya belajar siswa dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Melalui penyesuaian profil belajar siswa ini akan memberikan kesempatan siswa untuk memahami materi yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Terdapat 4 teori yang melatar belakangi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Teori-teori tersebut yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori ZPD, dan yang terakhir learning modalities. Mari kita bahas dari teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi sendiri ini merupakan pandangan sosiokultural dari Brown Van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Teori sistem ekologi berfokus pada perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya, yang nantinya terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut penjelasan mengenai urutan sistem tersebut. Yang pertama adalah mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Mikrosistem sendiri yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Seperti contohnya yaitu orang tua, teman sebaya, dan teman sekolahnya. Sistem lingkungan berikutnya adalah mesosistem. Apa itu mesosistem? Mesosistem merupakan hubungan antara mikrosistem. Jadi mesosistem sendiri merujuk pada interaksi 2 atau lebih mikrosistem. Urutan selanjutnya ada ekosistem.
Ekosistem dalam teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner adalah suatu konsep yang lebih besar yang berada di luar dari mesosistem. Jadi kalau tadi ada meso, sekarang ekosistem. Ekosistem dalam konsep ini yaitu teori yang merujuk pada lingkungan yang lebih luas di mana individu atau kelompok individu hidup. Keempat yaitu ada makrosistem. Makrosistem sendiri itu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi hukum masyarakat dan budaya politik. Lalu di urutan yang paling atas ada yang namanya kronosistem. Dalam teori ekologi pengembangan Bronfenbrenner, kronosistem adalah konsep yang mengacu pada dimensi waktu atau sejarah dalam pengembangan individu. Nah, ini mencakup perubahan yang terjadi dalam waktu, baik dalam kehidupan individu maupun di dalam lingkungan mereka. Teori yang akan dibahas selanjutnya yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, teori ini menawarkan pandangan yang lebih luas tentang kecerdasan daripada konsep tradisional yang hanya mengukur kecerdasan dengan tes IQ. Menurut Gardner, kecerdasan sejatinya bukanlah satu entitas tunggal, melainkan terdiri dari beragam jenis kecerdasan. Ia mengidentifikasikan 8 jenis kecerdasan yang berbeda, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual ruang, musikal, kinestetik tubuh, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Dengan memahami teori multiple intelligence ini, kita dapat lebih memahami potensi individual dan mengetahui bagaimana cara mengajar belajar yang lebih efektif. Lalu, bagaimana hal ini berkaitan dengan siswa? Nah, ketika seorang guru mengenali variasi kecerdasan dalam kelasnya, guru dapat merancang pengajaran yang lebih inklusif. Ini berarti guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bervariasi. Teori yang selanjutnya yaitu ada teori Zone of Proximal Development atau yang sering dikenal sebagai ZPD. Teori ini memiliki 2 tingkatan level untuk kemampuan dan potensial, di mana yang pertama yaitu ada tingkat perkembangan aktual, kemudian yang kedua ada tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual yaitu ketika siswa mampu mengerjakan atau menyelesaikan secara mandiri tugasnya tanpa bantuan orang lain. Sedangkan untuk tingkat perkembangan potensial yaitu kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik, namun untuk mencapainya perlu bantuan orang lain. Misalnya, yaitu Bu Muniroh mengajar kelas 1 SD. Ia mempunyai 30 murid, di mana 2 diantaranya kurang cepat dalam memahami pembelajaran, yaitu Siti dan Bambang. Siti kurang suka dalam bergaul dan ia lebih suka menyendiri. Sementara Bambang, ia lebih suka beraktivitas fisik atau senang bergerak. Nah, pada suatu hari ketika pembelajaran matematika, Siti merasa minder karena ia merasa tidak mampu mengerjakan matematika. Sedangkan Bambang karena ia suka bergerak, ia selalu berkeliling kelas sehingga terkesan mengganggu dan kurang berkonsentrasi ketika Bu Muniroh menjelaskan. Keduanya sama-sama tidak mampu menangkap pembelajaran dengan baik, sehingga perlu pendampingan khusus dari Bu Muniroh selama pembelajaran. Nah, dari contoh tersebut Anda dapat melihat perbedaan pada tingkat kemampuan, yaitu tingkat kemampuan aktual telah tercapai oleh 28 peserta didik Bu Muniroh, sementara 2 lainnya masih dalam tahap perkembangan potensial. Kemudian teori yang terakhir yaitu ada learning modalities atau modalitas belajar, yaitu merupakan potensi dasar atau kecenderungan yang dimiliki oleh anak. Modalitas belajar juga sering dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Visual merupakan potensi belajar siswa di mana siswa mampu memperoleh atau menerima informasi melalui media gambar. Potensi siswa pada visual seperti ini yaitu biasanya mereka akan lebih mudah mengingat melalui gambar dengan jelas daripada apa yang dikatakan atau dituliskan oleh seseorang. Kemudian potensi auditori, di mana siswa mampu memperoleh atau menerima informasi dari apa yang mereka dengar. Namun, potensi auditori ini memiliki kekurangan, di mana siswa akan lebih lambat dalam berbicara atau membaca. Dan yang terakhir yaitu potensi kinestetik,
yaitu potensi di mana siswa melakukan sesuatu dengan fisik, atau paling tepat digambarkan dengan belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman. Ada kelebihan dan tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi itu sendiri. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya meningkatkan motivasi peserta didik. Yang ketiga yaitu student center atau berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya melalui proses diskusi. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat merealisasikan pembelajaran dengan kehidupan. Artinya pembelajaran materi itu bisa dikaitkan dengan masalah yang kontekstual. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan. Ya, kekurangannya itu bisa dari persiapan yang memakan waktu, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini guru diharuskan untuk berpikir kreatif menggunakan berbagai media yang banyak. Untuk itu persiapannya akan memakan waktu yang mungkin sedikit lama dari pembelajaran yang biasa. Yang kedua yaitu terbatasnya waktu di kelas. Tidak semua proses diskusi itu akan menghasilkan kesimpulan yang memang sesuai. Jadi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Guru sebagai fasilitator harus bisa mengarahkan siswa dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu kurangnya bahan pembelajaran. Yang terakhir yaitu kurangnya pelatihan bagi guru mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.